Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 18-26. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Yohanes Pembaptis." Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku, dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya, dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan Kristen di negara-negara demokratis sangatlah jarang menghadapi tantangan iman yang berat. Dalam kondisi seperti ini, perhatian orang percaya fokus pada pencapaian sukses hidup di dunia. Ditambah lagi dengan berkembangnya teologi sukses yang menekankan kemakmuran secara jasmani, membuat gereja terkadang lupa penantiannya akan kedatangan Kristus kembali. Dengan pandemi COVID-19 ini, gereja ditarik dari kesibukan dengan segala hiruk-pikuk dunia untuk merenungkan kehidupan kekristenan yang sejati. Saat menghadapi bahaya kematian akibat COVID-19, kita dipaksa mengarahkan fokus hidup kepada kekekalan di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Melalui ayat-ayat renungan kita, saya ingin mengingatkan kita semua akan hakikat panggilan kita menjadi seorang Kristen. Iman Kristen memanggil kita untuk mantap dalam iman. Iman Kristen bukanlah soal memahami iman orang lain, tetapi berkenaan dengan iman kita sendiri. Bagaimana kita beriman kepada Tuhan. Ketika Tuhan bertanya tentang, "Menurutmu siapakah aku ini?" Ia menghendaki agar kita mengambil sikap iman pribadi, tentunya sesuai dengan pengenalan yang benar akan Dia. Siapakah Tuhan Yesus menurut saudara? Iman Kristen memanggil kita untuk memikul salib kita setiap hari. Memikul salib berarti membawa salib kita sendiri ke tempat penyaliban. Banyak orang Galilea pada waktu itu yang dibunuh dengan cara disalib oleh orang-orang Romawi, dan Tuhan Yesus juga disalibkan oleh orang-orang Romawi. Dengan gambaran seperti ini, Tuhan Yesus menyatakan dengan jelas akan tantangan hidup Kristen. Menjadi murid Kristus berarti menyingkirkan keinginan pribadi, memikul salib setiap hari, dan mengikutinya. Bagi para murid pada waktu itu, memikul salib berarti menderita dan mati. Bagi kita dewasa ini, berarti bahwa kita menyadari sebagai milik Kristus dan bahwa kita harus hidup untuk menggenapi rencananya. Apakah kita mau menyangkal diri dan memikul salib setiap hari dan mengikuti Dia? Jika tidak, kita bukanlah murid dan iman kita hanya sebatas
di bibir saja. Iman Kristen memanggil kita melayani Tuhan apapun resikonya, bahkan kematian sekalipun. Jika kehidupan di dunia ini yang paling penting bagi kita, maka kita akan melakukan segala sesuatu untuk melindunginya. Kita tidak ingin melakukan sesuatu yang mungkin membahayakan keamanan, kesehatan, atau kenyamanan kita. Berbeda jika kita mengikut Kristus menjadi hal yang terpenting dalam hidup. Kita bisa saja ada dalam situasi yang tidak aman, tidak sehat, dan berada di tempat yang tidak nyaman sama sekali. Tetapi kita berani mengambil resiko mati. Kita tidak takut sebab Tuhan Yesus akan membangkitkan kita dalam kehidupan kekal. Kekayaan duniawi tidak dapat dibandingkan dengan kehidupan kekal. Orang percaya tidak menggunakan kehidupan di dunia ini untuk kesenangannya sendiri, tetapi untuk melayani Tuhan. Iman Kristen memanggil kita untuk bangga bertuhankan Yesus. Bagi dunia, Mesias yang mati adalah suatu kebodohan, tetapi bagi kita adalah hikmat Allah yang menyelamatkan kita. Makanya kita tidak perlu malu, tetapi bangga akan Kristus Yesus, Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.